Ya, bisa. Selesai. Halo. Halo, maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak di saya Pak. Maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Halo. Oke, suara saya terdengar? Nah, kedengeran Pak. Sudah terdengar Pak. Kedengaran Pak. Baik, oke, baik. Tolong masing-masing di unmute ya. Baik, kita mulai lagi ya. Kita lihat di dalam slide kita ya. Distribusi sampling ini bukan distribusi yang berdiri sendiri ya. Seperti misalkan Anda dulu pernah belajar distribusi Poisson, distribusi binomial, distribusi peluang normal dan lain sebagainya. Bukan. Tapi distribusi sampling ini adalah distribusi yang katakan masih satu family dengan distribusi normal. Kenapa? Karena masih menggunakan tabel normal, masih menggunakan cara dalam menghitung peluang untuk distribusi normal. Ya, cuma
Apa yang membedakan distribusi sampling dengan distribusi normal kita akan bahas sekarang. Baik. Oke, silakan Anda bisa baca ya. Tadi juga saya sudah mengingat Anda untuk membaca sekilas. Cuma saya akan ambil singkat saja. Yang disebut dengan distribusi sampling ada distribusi dari kegiatan kita mengambil sampel. Begini ceritanya. Kalau kita mengambil sampel dari sebuah populasi, ya, misalkan saya ambil 1 kali itu sampel. Apakah cukup hanya mengambil 1 sampel saja untuk memastikan bahwa nanti karakteristik dari populasi itu betul-betul bisa tercermin dari sampel yang kita ambil itu. Ya. Nah, biasanya pada praktiknya itu susah dilakukan 1 kali. Tapi kalau dalam teori bisa dilakukan ketika populasinya homogen. Cukup diambil 1 kali aja itu udah pasti representatif. Misalkan kemarin ya populasinya udah saya aduk nih, semangkuk bakso itu udah rata rasanya, semuanya udah diaduk, lalu cukup Anda diambil 1 sendok saja. Gitu. Nggak perlu berkali-kali. 1 sendok lagi, 1 sendok lagi. Nah, itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah yakin homogen. Tapi pada praktiknya di lapangan, di dalam penelitian, tidak pernah ada yang bisa memastikan bahwa populasi itu betul-betul homogen semua. Gitu loh ya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa populasinya itu betul-betul homogen semua. Oleh karena itu, maka seringkali mengambil sampel tidak cukup 1 kali, tapi berkali-kali. Bahkan sampai dengan seluruh kemungkinan sampel, banyaknya sampel itu dilakukan. Contoh misalkan kalau ada 4 elemen di populasi, sampai ke 4 elemen populasi itu terambil gitu. Ya, secara teoretik begitu. Nah, jadi ketika sampelnya kita ambil berkali-kali, maka di sampel pertama, di sampel kedua, di sampel ketiga kita masing-masing akan mendapatkan informasi mengenai karakteristik yang ingin kita cari. Ya kan, sesendok tadi pedasnya segini. Nah, lalu saya coba ambil lagi sendok lagi. Kok semakin berbeda gitu loh. Diambil lagi. Berbeda lagi. Nah, maka setiap pengambilan sampel kita akan mempunyai karakteristik sampel yang bisa saja berbeda-beda. Nah, karakteristik sampel di dalam penelitian kita, di dalam konsep teori kita adalah bisa jadi karakteristik sampelnya itu adalah rata-rata, bisa jadi karakteristik sampelnya itu adalah proporsi atau persentase, bisa juga karakteristik sampelnya itu adalah varians atau keragaman datanya. Oleh karena itu nanti karena berkali-kali diambil sampel, maka akan ada sebaran sampel karakteristik sampel. Oh, dari sampel pertama pedasnya begini, dari sampel kedua pedasnya begini, dari sampel ketiga pedasnya begitu kan. Nah, masing-masing dia punya data-data sendiri kan. Punya karakteristik sampel sendiri-sendiri. Nah, dia pasti punya distribusi lagi, punya sebaran datanya lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan distribusi sampling. Gitu ya, itu distribusi sampling. Jadi ada distribusi rata-rata. Kalau yang ingin kita telitinya itu karakteristik sampelnya itu adalah rata-rata. Ada juga distribusi sampling proporsi. Kalau yang kita teliti, yang kita punya adalah dari sampelnya itu adalah proporsi atau keragaman data. Untuk apa Pak? Nah, ini untuknya. Karena setiap mahasiswa suka bertanya, untuk apa kita belajar distribusi sampling ini? Begini, kalau kita ingin tahu, misalkan, ini di populasi itu rata-rata IPK mahasiswa TELU ini berapa? Lalu saya ambil sampel pertama, diambil misalkan dengan rumus tertentu, ukuran sampelnya 100. Nah, dari sampel pertama yang ukurannya 100, lalu sampel yang kedua ukurannya 100, sampel yang ketiga ukurannya 100, dan seterusnya ya, sampai dengan terjadi beberapa kali saya ngambil sampel, maka di sampel pertama saya hitung rata-rata IPK-nya sekian 3,5. Pas sampel kedua saya ambil 3,75 rata-ratanya. Terus sampai dengan beda-beda kan? Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang sesungguhnya bahwa rata-rata IPK mahasiswa TELU itu misalkan di atas 3. Maka kita bisa menghitung dari data sampel-sampel tadi gitu loh ya. Jadi tujuan kita adalah menghitung peluang karakteristik sampel yang kita teliti. Dia ada berapa persen ada di antara sekian dan sekian gitu loh ya. Baik, begitu kira-kira. Dan ini tidak bisa satu nilai, satu peluang. Misalnya berapa peluang IPK mahasiswanya sama dengan 3. Tidak bisa. Kenapa? Sekali lagi, ini ada distribusi yang kaitannya dengan distribusi normal. Sehingga variabelnya bukan variabel diskrit. Jadi kalau mencari peluang variabel di satu titik untuk variabel yang kontinu, dia hanya sama dengan
peluangnya 0. Seperti dulu pernah kita buktikan ya. Jadi menghitung peluang untuk yang distribusi sampling ini dia sifatnya kontinu. Artinya hanya bisa dihitung peluang dari A sampai dengan B, peluang lebih besar daripada B, peluang kurang daripada A misalnya. Tidak bisa sama dengan A atau sama dengan B karena nanti nilainya akan sama dengan 0 peluang. Baik, jadi tujuan kita ke sana ya. Jadi menghitung peluang dari karakteristik sampel. Karakteristik sampelnya bisa rata-rata, bisa proporsi, bisa varian. Oke, saya kira distribusi sampling barusan sudah saya jelaskan, tujuannya juga untuk apa. Nah, tujuannya yang paling penting adalah nanti ujung-ujungnya adalah kita melakukan estimasi. Melakukan estimasi. Di dalam dunia IT sekarang, misal gencar ada machine learning, ada data science, ilmu data science, yaitu bagaimana memperkirakan sesuatu itu terjadi di masa yang akan datang. Itu kemampuan kita melakukan prediksi dan forecast. Prediksi dan forecast ini tentu saja harus ada batas bawah, batas atas dari taksiran atau estimasi. Nah, distribusi sampling itu memperkuat teori ke arah sana. Baik. Oke, nah ini tadi yang saya jelaskan ya. X1 dia punya sampel 1 punya rata-ratanya X1 kalau kita ingin karakteristik sampel yang diamatinya adalah rata-rata. Sampel 2 dicarilah rata-rata yang untuk sampel kedua dan seterusnya. Nah, ini dia punya data lagi kan, kita punya data. Tapi datanya bukan data X sekarang, tapi data rata-rata setiap sampel. Yaitu X bar 1, X bar 2, X bar 3, X bar 4, X bar 5. Nah, dari semua data-data ini, ya, data rata-rata ini, ya, maka nanti kita bisa hitung peluangnya. Ya, oke, pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Oke. Perhatikan baik-baik. Begini. Ketika tiap sampel punya rata-rata, pasti di dalam sampel 1 ini ada data-data elemen pembentuknya ya. Misalkan di sini ada 100 data. Nah, ini rata-ratanya. Ini 100 data, ini rata-ratanya. Ini 100 data, ini rata-ratanya. Ini 100 data, rata-ratanya. Ini 100 data, rata-ratanya. Ya kan? Nah, ketika semua data-data di sini ya dihitung rata-ratanya ya, dihitung rata-rata atau rata-rata total. Rata-rata total ya, namanya mu. Rata-rata total itu namanya mu. Jadi data ini digabung ya, data ini digabung lalu dihitung rata-ratanya itu sama dengan mu. Jadi rata-rata populasi kan, mu. Oke. Nah, ketika kita buat dalam bentuk ini sampel 1 diambil rata-ratanya, sampel 2 diambil rata-ratanya dan nah, rata-rata ini, rata-rata ini, rata-rata ini, rata-rata ini, rata-rata ini, misalkan yang kelima, jadi kita punya 5 data ini, lalu kita ambil rata-ratanya, ya, ditulislah mu X bar. Nah, ternyata rata-rata dari rataan sampel, nah saya akan sebut supaya membedakan, kata-katanya supaya tidak saling tumpang tindih, ya. Min dari rata-rata sampel, ya, itu akan sama dengan min populasi. Jadi, kalau ini datanya X bar semua, tadi kan ada 5 rata-rata ya. Lalu kita ambil rata-ratanya, ya, atau min dari rataan sampel, itu ternyata akan sama dengan min dari seluruh data. Gitu loh. Nah, ini uniknya. Ya. Nanti suatu ketika kita akan buktikanlah bersama-sama ya. Akan buktikan bersama-sama nanti kalau ada yang bertanya. Dan kalau nggak salah di slide ini sudah ada. Oke. Nah, yang kedua, standar deviasi ya atau simpangan baku dari rataan sampel ternyata adalah simpangan baku dari total datanya dibagi dengan akar N. Akar N ini adalah banyaknya sampel ya. Ukuran sampelnya. Ya, ukuran sampel bukan banyaknya sampel. Ukuran sampelnya. Yang tadi yang 100, tiap ngambil data 100 ya. Jadi kita punya hubungan formula ya, hubungan formulasi. Oke, jadi mu X bar sama dengan mu. Jadi ini min untuk rata-rata sampel. Dari mana para rata-rata sampel itu yang ini ya ini. Ini kita punya X bar 1, X bar 2, X bar 3, X bar 4, X bar 5 kan ada 5 tuh. Lalu kita hitung mu-nya. Mu itu kan rata-rata populasinya. Jadi X bar 1 tambah X bar 2 tambah X bar 3 tambah X bar 4 tambah X bar 5 dibagi 5 kan? Nah, itu adalah mu X bar namanya. Ternyata mu X bar ini ya nilainya akan sama dengan kalau seluruh data dari masing-masing sampel ini kita jumlahkan seluruhnya lalu dibagi dengan banyaknya data kita. Bukan ukuran sampel tapi dibagi dengan banyaknya data ya. Oke, sehingga kita akan dapat mu dan otomatis nanti kita bisa buktikan bahwa mu X bar ini sama dengan mu. Nah, ini juga hubungannya antara
sigma X bar dengan sigma perakaran. Ini untuk apa? Begini, coba Anda ingat-ingat. Ketika Anda mencari peluang distribusi normal, ya, variabel acaknya apa? X ya, biasanya X. Enggak, betul kan? Hitung peluang P dalam kurung X lebih besar dari 5, kan gitu ya. Selalu X. Peluang X lebih kecil dari 3. Atau peluang X di antara 3 sampai dengan 5, kan gitu ya. Jadi variabel acaknya X. Nah, Anda perhatikan angka bakunya. Bagaimana merubah X menjadi Z? Yaitu dengan cara menggunakan formula Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Ya enggak? Nah, nanti kita akan dapat hubungannya dengan distribusi sampling ini. Tinggal kita ganti saja X-nya dengan X bar, lalu mu-nya dengan mu X bar, dan sigma-nya dengan sigma X bar. Ya, jadi tinggal gitu saja, tinggal merubah Z-nya saja. Dan variabel acaknya diubah, asalnya X diubah menjadi X bar. Oke ya. Begitu. Nanti kita akan lihat. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan. Misalkan kita punya populasi ininya 1, 3, 5, 7 misalnya. Dimasukkan ke dalam kotak, lalu akan dipilih 2. Nah, ya. Tentu saja nanti kita akan terbentuk berapa banyaknya sampel, yaitu 4/2. Itu akan terbentuk nanti kombinasi sebanyak 16. 13, 15, 17, 35, 37 ya. 57 ya. 31, 35, 37, 51, 53, 57 ya. 71, 73, 75, 77 kan bisa. Kenapa? Karena sampelnya dengan pengembalian. Nah, oke, kalau kita hitung mu-nya, ya kita tinggal, mu itu rata-rata populasi ya. Maka kita hitung aja 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dibagi ukuran populasinya 4, hasilnya 4. Jadi 4 tambah 5, 9, tambah 7, 16. 16 dibagi ukuran populasinya 4 sama dengan 4. Variansinya, nah, oke, ini percaya saja. Saya yakin Anda sudah bisa mengerjakannya. Hasilnya 5. Ya, maka standar deviasinya akar dari 5 itu sama dengan 2,236. Perhatikan kalau saya ambil bentar. Ternyata kalau kita lihat grafik probability histogram dari populasi ini dia akan uniform, artinya flat gitu, garis ya. Karena masing-masing baik 1, 3, 5, 7 ini dia mempunyai peluang untuk terpilihnya adalah 1/4 ya. Sehingga kalau dibuat gambar grafik ya, itu flat, mendatar garisnya ya, horizontal. Ya, garisnya akan begini. Oke. Dia peluangnya 0,5 ya, dia mendatar. Nah, ketika diambil sampel berkali-kali, maka kemungkinan akan terbentuk banyaknya sampel itu adalah dengan menggunakan with replacement ya. Sampel dengan pengembalian itu sebanyak 4/2 atau 16 ya. 16. Oke. Mana nih? Nah, 16. Sehingga nanti sampel yang akan mungkin terbentuk ketika kita ngambil 2 dari 4 angka tadi adalah bisa 1, 3, 15, 17 dan seterusnya. Ini kan dengan pengembalian ya. Jadi kalau udah diambil dimasukkan lagi gitu dan seterusnya. Nah, maka kalau kita ambil rata-rata minnya, sampel minnya, 1 rata-ratanya 1, 3 rata-ratanya 2, 5 rata-ratanya 3, 1 dan 7 rata-ratanya 4, dan seterusnya kita hitung rata-rata masing-masing di setiap sampel ya. Oke, maka akan terbentuk 16 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini ada 16 baris. Ada 16 sampel, kemungkinan sampel. Kalau kita jumlahkan ini, sampel rata-ratanya akan ada 64. Berarti 64 dibagi 16. Untuk menghitung rata-rata dari sampel min ini. Ini kan kalau dijumlahkan, dibagi 16 hasilnya 4. Ini kan kalau dijumlahkan 64 ya. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan
tambah 6 tambah 7 hasilnya 64 dibagi banyaknya sampel ini adalah 16 jadi 4. Sehingga terbukti bahwa rata-rata dari sampel min itu 4 ya. Itu sama dengan tadi. Tadinya 1357 kalau dihitung mu-nya sama dengan berapa? 4. Jadi terbukti bahwa mu X bar yang ini mu X bar itu hasilnya 4 itu sama dengan mu populasi. Jadi min untuk sampel min atau rata-rata untuk sampel min itu sama dengan mu dari populasinya. Nah, masing-masing kalau kita hitung ini X barnya ini dijadikan apa namanya data baru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Kalau Anda lihat. Nanti kita hitung frekuensinya ada berapa. Lalu kita hitung probability-nya. Nah, oke, 1/16, 2/16, 3/16, seterusnya. Sehingga di sini hasil peluangnya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan, dia akan membentuk distribusi normal. Nah, disinilah ini kan distribusi sampling. Jadi saya barusan menampilkan bahwa ketika datanya masih populasi biasa, ya, setiap data itu ketika saya upload, dia itu membentuk grafik yang statis. Jadi gambarnya mendatar saja. Ternyata ketika dilakukan sampel min atau distribusi sampling dari rata-rata, lalu kita upload rata-ratanya itu, jadi datanya rata-rata distribusi atau sebaran rata-rata yang ini, dia akan berubah menjadi distribusi normal. Dengan karakteristik dari sini, mu X bar ini sama dengan mu populasi. Sementara sigma X bar adalah sigma populasi dibagi dengan akar N. Atau kalau Anda mau hitung dulu aja di sini berapa sigma X barnya. Anda hitung di sini sigma X barnya berapa, ini bisa dipastikan nilainya adalah sama dengan sigma populasi yang 1357 itu tadi dihitung sigma populasinya 2,33 berapa ya tadi ya? Dibagi dengan akar N. Nah, akar N-nya yang diambil 2 ya. 2. Ukuran sampelnya 2. Oke. Nah, inilah kaitannya. Kesimpulannya apa? Bahwa karakteristik dari populasi yang kita tidak tahu distribusinya apa, jika kita lakukan pengambilan sampel berkali-kali, maka distribusi samplingnya akan berubah menjadi distribusi normal. Sehingga mencari peluang dari karakteristik sampel, misalkan peluang dari rata-rata sampel, maka kita bisa menggunakan distribusi peluang normal. Oke, begitu ya. Jadi kita bisa menghitung peluang distribusi dari karakteristik sampel, misalkan sampel rata-rata, rata-rata sampel, ya, peluangnya kita tinggal mengikuti aturan dari perhitungan distribusi normal biasa. Tinggal mengganti saja tabel acak dari distribusi normal yang asalnya X diubah menjadi X bar. Oke, lalu mu-nya diubah menjadi mu X bar dan sigmanya diubah menjadi sigma X bar. Ya, begitu. Nah, itu adalah distribusi sampling rata-rata. Ini sudah ada penjelasannya ya. Nanti pembuktian bahwa dari data sampel itu sama dengan bahan baku biasa dibagi dengan akar N. Ya, ini akan sama nih hasilnya 1,58 ya. Jadi sigma X bar 1,58 ini sama saja dengan kita menghitung sigma tadi 2,236 dibagi akar 2. Jadi hasilnya sama. Baik, itu pembuktiannya.
Nah, ini ringkasan distribusi sampling rataan. Saya kira tadi sudah saya jelaskan secara terperinci ya. Jadi tujuan dari kita mempelajari distribusi sampling rataan itu rata-rata ya, atau rata gitu, atau mean. Nah, yang perlu bedakan adalah mean untuk populasi atau mean untuk sampling atau sampelnya. Ya, jadi sekarang yang kita fokuskan, kalau ketika distribusi normal, kita menggunakan variabel acaknya X, sementara dalam distribusi sampling, kita menggunakan variabel acaknya X bar. Oke, begitu ya. Oke, sehingga muncul salah satu teorema, namanya teorema limit pusat. Ya. Jadi teorema limit pusat itu menyatakan apabila sebuah ukuran sampel ya, ukuran sampel yang melebihi 30 atau sama dengan 30 ya. Nanti ketika diambil sampel yang berkali-kali itu, maka kita tidak perlu mengetahui distribusi sebaran data dari populasinya, apakah normal atau tidak. Kenapa? Karena ketika ukuran sampelnya besar dan dilakukan berkali-kali, maka distribusi sampling untuk karakteristik sampel itu akan berubah menjadi distribusi normal, ya. Begitu intinya sih di sana, ya. Sehingga ini adalah kesimpulan dari baru yang saya sudah jelaskan kepada Anda. Ketika distribusi normal biasa, kita menggunakan seperti ini ya. Oke. Untuk kan ada UGT ya, ubah variabel X menjadi Z. Gambar area yang dimaksud, lalu lihat tabel kan ya. Nah, ketika ubah X menjadi Z, ketika distribusi normal biasa kita menggunakan ini. Nah sekarang prosesnya sama, UGT. Cuma apa yang diubah? Yaitu X bar menjadi Z. Nah, dengan formulasi ini, Z sama dengan X bar dikurangi mu. Oke, mu-nya tetap yang ini. Karena mu X bar itu sama dengan mu dibagi dengan sigma X bar. Sementara sigma X bar itu adalah sigma per akar. Jadi formulasi Z-nya ini yang berubah. Jadi ketika kita menghitung peluang normal menggunakan Z yang ini, kalau kita menghitung peluang untuk distribusi sampling, ya misalkan ini rataan, kita menggunakan istilahnya teorema limit pusat tadi, menggunakan formulasi ini. Ya, tabel yang digunakan tetap menggunakan tabel distribusi normal biasa. Oke, di sini pelan-pelan ya. Sudah kegambar. Nah, jadi kalau kita ambil sampel berkali-kali, misalkan kita fokusnya ingin melihat rata-ratanya, maka ketika sampelnya berkali-kali itu dia akan punya rata-rata sampel di sampel pertama, rata-rata di sampel kedua, rata-rata di sampel ketiga, dan seterusnya. Lalu kita ingin mengetahui sekarang berapa peluang rataan yang sebenarnya itu. Lebih dari sebuah nilai, kurang dari sebuah nilai, atau ada berantara dua buah nilai. Nah, kita bisa menggunakan perhitungan distribusi sampling. Begitu, dengan menggunakan distribusi normal. Distribusi normal maksudnya dengan perubahan Z-nya, perubahan X bar Z-nya menggunakan formulasi teorema limit pusat seperti ini. Begitu kira-kira. Sampai sini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu? Atau lanjut dulu ya? Oke. Lanjut. Nah, kita contoh saja. Lihat di sini. Ya. Sambil buka Anda tabel normalnya ya. Kita akan bandingkan ketika kita menggunakan perhitungan peluang dengan distribusi normal dengan perhitungan peluang dengan menggunakan distribusi sampling atau dengan CLT ya, Central Limit Theorem. Misalkan ada contoh soal begini. Ada baterai ion ukurannya 1100 mAh memiliki min prokteinnya 100 menit.
rata-rata waktu bicaranya 100 menit. Berdiskusi normal dengan simpan baku 10 menit. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa ini mu-nya. Mu 100. Lalu ini simpan baku atau sigma-nya 10 menit. Sigma ya. S sigma ini. Kenapa? Karena ini dari populasi. Nah, lalu yang pertama yang warna biru ya. Terus yang nomor 2. Carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 98 menit. Lalu yang kedua, apabila diambil sampling sebanyak 25 buah baterai, berapa peluangnya baterai akan memiliki umur rata-rata kurang dari 98 menit. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2, kita ada perbedaannya itu adalah dari variabel acaknya. Untuk soal nomor 1, variabel acaknya adalah umur baterai. Ya, suatu baterai akan umur kurang. Berarti umur baterai. Sementara di soal nomor 2, bukan umur baterai, tapi apa? Rata-rata umur baterai. Beda ya? Jadi kalau yang pertama itu kita ingin tahunya suatu baterai akan mempunyai umur baterainya kurang dari 90 menit. Jadi kalau ambil satu tuh dari kumpulan baterai lithium yang 1100 mAh ini, berapa peluangnya bahwa baterai itu akan umurnya kurang dari 98 menit? Itu nomor 1. Nomor 2, kita ambilnya 25 baterainya. Lalu dari 25 baterai setiap baterai diukur umur baterainya. Oke, lalu dihitung rata-rata umur baterai untuk 25 baterai tersebut. Ya, misalkan didapat rata-rata umur baterai dari 25 baterai itu berapa? Kan simpan bakunya juga simpan bakunya berapa? Ya kan, atau standar deviasinya. Nah, berapa umur rata-rata dari 24 itu kurang dari 98 menit. Artinya yang berbeda adalah variabel acaknya. Jadi yang pertama variabel acaknya itu umur baterai. Kalau yang kedua adalah rata-rata umur baterai. Jadi untuk soal nomor 1 yang warna biru ini kita menggunakan distribusi normal biasa. Tapi untuk soal nomor 2 kita menggunakan distribusi sampling rataan dengan menggunakan formulasi dari pengembangan atau dari teori limit pusat ya, central limit theorem. Oke, sekarang soal nomor 1 dulu. Kan begini ya. PX kurang dari 98. Ini 98, ininya 100, sigmanya 10. Langkah yang pertama ubah X jadi Z kan, 98 100 dibagi 10 hasilnya minus 0,2. Jelas ya. Yang kedua gambar. Oke, di sini tidak digambar nih, di dalam slide ya. Digambar ya. Nah, di gambar itu ini kan kurang ya, kurang dari 98 atau kurang dari minus 0,2. Kalau gambarnya udah bentuk C. Kalau kurang minus 0,2 berarti ke kiri kan? Nah, kalau ke kiri yang di arsirnya sudah sesuai dengan tabel. Jadi cari Z yang kurang dari minus 0,2, hasilnya 0,4207. Jadi ini adalah peluang. Dari mana ini Pak? Oke. Ayo kita jelaskan dulu ya. Coba buka tabelnya. Oh, ini minus 0,2 ya. Coba buka tabelnya. Kita lihat, buka tabel. Nah, coba buka tabel. Tabelnya ya. Oke. Anda lihat tabel ini.
yang di arsinya sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya. Dari Kurang 0, dari minus 0,2. Cari minus 0,2. Nah, dapat nih. Ya. Ya. Minus 0,2 ya. 0,2 pas ya. Nah, minus 0,2 itu hasilnya peluangnya 0,420. 0,420. Ya. Oke, 0,4207. Kita klik lagi ke PowerPoint kita. Ya, 0,4207. Baik. Begitu ya. Oke. Jadi ini hasilnya 0,4207. Ya, yang barusan yang di tabel. Oke. Ya, ini soal nomor 1. Sekarang kita coba kerjakan soal nomor 2. Ini belum ada nih. Nih yang di tabelnya. Oke, tolong di unmute ya. Jadi peluang untuk soal nomor 1, peluangnya suatu baterai kurang dari itu adalah 0,407. Ya. Oke, tolong di unmute ya. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 2-nya. Nah, ini yang kita bandingkan dengan soal nomor 1, apa perbedaannya? Coba kita cek ya. Nah, ini. Yang nomor 2 ini sekarang bukan lagi X berasapnya, tapi X bar. Karena ini ditanyakan adalah ukuran rata-rata. Nah, oke, dapatlah kita nih. X bar kurang dari 8. Seperti ini kan? Untuk N-nya 25. Ini kan kurang dari 30 nih. Nah, tapi asumsi berdiskusi normal. Tadi kan sudah ada distribusi normal. Jadi kalau udah berdiskusi normal di awalnya kita sudah boleh menggunakan CLT. Meskipun CLT itu berlaku kalau sampelnya lebih dari 30. Tapi karena di sini ada penjelasan ya bahwa populasinya itu ternyata berasal dari distribusi normal. Kita bisa boleh menggunakan CLT. Mu-nya 100 di data ini ya, lalu sigma-nya 10. Maka kita ubah Z-nya, X bar menjadi Z. Formula seperti tadi ya. X bar, X bar 98, X 100, sigma rata minus 1. Sehingga dari tabel distribusi normal, sekarang bukan lagi dicari minus 0,2, tapi minus 1. Tapi caranya seperti biasa, maka kita akan dapatkan hasilnya ada 0,1587 atau 15,87%. Tadi 42, sekian persen. Sekarang kok menyusut dari 15,87. Kenapa? Karena tadi baterainya itu kita hanya ambil satu baterai. Ya, suatu baterai. Sementara soal nomor 2 ini kita sudah lakukan sampling. Samplingnya dia ukurannya 25. Artinya kalau begitu antara satu baterai dengan sampling ukurannya 25, kita jauh lebih percaya kepada hasil distribusi sampling ini. Karena nanti peluangnya rata-ratanya umur baterai kurang dari 98 hanya 15,8% dibandingkan dengan yang tadi luar biasa didapat 42,8%. Oke ya. Jadi sampling ini, distribusi sampling ini lebih powerful untuk memperkirakan umur baterai sesungguhnya. Betul ya. Baik. Begitu kira-kira perbedaan antara kita pengerjaan distribusi normal dengan distribusi sampling. Ya. Dalam hal ini yang barusan kita bahas adalah karakteristik sampelnya adalah rata-rata. Sehingga inilah disebut distribusi sampling rata-rata. Nanti kalau yang itu dari sampel itu bukan rata-rata, misalkan proporsi atau persentase, maka distribusi samplingnya disebut distribusi sampling proporsi. Betul ya. Baik.
Oke, saya pikir distribusi sampling rata-rata. Nah, sekarang ada lagi, Pak, bagaimana kalau sampelnya kecil? Yang tadi ya, kalau yang tadi sampelnya kurang, ini contoh soal, kurang dari 30 kan? Tapi yang tadi itu kurang dari 30. Tapi dia berdistribusi normal. Nah, sekarang bagaimana kalau kurang 30? Lalu sigma juga tidak diketahui misalkan. Jadi sigmanya tidak diketahui dari populasinya, sampelnya kecil, maka kita bisa menggunakan pendekatan distribusi T. Seperti yang dulu kita jelaskan ya, bagaimana penggunaan distribusi T. Jadi kita menggunakan distribusi T ya, distribusi T. Jadi caranya T sama dengan X bar dikurangi X bar dibagi dengan X bar. Jadi simpan baku dari sampelnya. Ya, simpan baku dari sampel. Baik, itu. Jadi ini contohnya nanti dicari saja, ini cara mencari tabel-tabel ya. Saya tidak akan bahas, ini sudah di semester yang lalu. Oke. Nah, ini dia. Nah, nanti yang berubah ya, ini menjadi rumus ini, bukan lagi Z. Jadi X bar dikurangi mu per S akar E. Asalnya kan tadi di CLT biasa, ini Z ya, ini sigma per akar N, atau ini disebutnya sigma per akar N, ini disebutnya sigma X bar. Nah, sekarang sigma diganti dengan S dari sampel. Nah, ya begitu. Nanti caranya sama, GT ubah X bar menjadi, bukan menjadi Z lagi, tapi menjadi T. Lalu gambarkan area T yang dimaksud. Lalu langkah yang ketiga adalah lihat tabel. Kalau yang kemarin kita lihat tabel Z normal, sekarang lihat tabel T. Ketika kasusnya ukuran sampel kecil, sigmanya tidak diketahui ya, maka kita menggunakan distribusi T. Ya, sama pengerjaannya. Contoh manajer pabrik ya, yang tadi ya 100 menit sama. Nah, di sini tidak diketahui nih standar deviasi populasi atau sigmanya tidak ada. Ya, ini soalnya sampai ini titik kan. Jadi tidak diketahui ini sigma populasinya. Ya, hanya tahu mu-nya, mu populasi 100. Agar populasi dapat dipertahankan, kemarin dilakukan pengujian sebanyak 100. Oke, ini sebetulnya contoh soalnya bukan peluang ya. Sebaiknya contoh soalnya peluang. Nah, nanti berapa peluangnya bahwa misalkan 25 baterai yang diambil itu kurang dari 9 seperti tadi. Itu sebetulnya bisa. Oke, nggak apa-apa, ini bisa lihat dulu. Ya, ratanya 103 simpan baku dari menit berasal dari. Nah, ini jika ya, ini ada pertanyaan, ada jika ya, ada jikaan di sini. Nah, ini dia katakanlah, oh iya, simpan baku dari sampel. Oke. Jika ada sampel, oke, sebanyak 9 unit, sampelnya 9 unit ya. Ternyata dari 9 unit ini simpan baku dari sampelnya 2 unit, gitu maksud. Ya. Lalu dengan rata-ratanya 103. Ini angka 103 dan 2 ini ditambah 9 sampel ini. Ya. Oke, lalu ini dia kecil kan? Nah, kita karena populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan tabel T. Derajat bebas N dikurangi 1,8, lalu diambil tabel T, ininya 5% ya, nih, 5%, maka dia dapat 1,86 sebelah kanan. Maka sebelah kiri minus T adalah minus 1,86. Jadi ada di antara minus 1,86 minus 1,86. Ya.
Bila nilai T yang dihitung antara ini dan ini, maka pekerja akan merupakan keyakinannya. Sekarang kita hitung dulu nilai T-nya. Ternyata nilai T-nya didapat 4,5. Batasannya paling bawah 1,86, paling atas 1,86. Ini di luar dari batasan T ini. T bawah, T atas, sehingga ini bisa dikatakan ya berada di luar batas T. Sehingga kualitas T ini di luar dari keyakinan. Nah, ini sebetulnya contoh bukan menghitung peluang. Ini contoh aplikasi saja dari penerapan disiplin. Sebetulnya nanti bisa tugas kepada saya ya, mungkin di IS atau di PS atau baik, itu contohnya bagaimana disiplin bisa menggantikan CLP apabila ukuran sampelnya kecil atau sigmanya tidak diketahui. Nah, ini kan tabel T ya. Tabel T itu seperti ini. Nah, perhatikan tabel T itu yang di tengah ini dia bukan peluang. Yang di tengah ini dia bukan peluang. Tapi berupa titik-titik di sininya. Titik-titik T-nya. Peluangnya yang mana? Yang diarsir. Apa di sini? Yang ini 0,4, 0,3, ini peluangnya. Bagaimana cara mencari peluang dari tabel T ini? Kalau nggak salah sudah saya jelaskan di Proksat semester yang lalu. Coba nanti Anda cek kembali ya. Baik. Sudah beres ya? Oke, saya kira cukup untuk distribusi sampling rataan. Ya. Oke, tapi ada satu lagi nih ternyata. Apabila ya nanti setiap sampel itu kita ambil satu sampel itu ya, lalu saya ingin membandingkan apakah rata sampel pertama dengan rata sampel kedua itu berbeda atau tidak. Kalau berbeda itu kan jawabannya itu adalah rata sampel pertama lebih besar daripada kedua. Rata sampel pertama lebih kecil daripada sampel kedua. Atau rata-rata sampel pertama sama dengan rata-rata sampel kedua, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan membandingkan dua buah sampel. Nah, secara teoritis sebuah distribusi sampling selisih rata-rata, karena kita nanti akan mengurangkan bisa X per 1 dikurangi X per 2 hasilnya lebih besar atau kecil. X per 1 dikurangi X per 2 hasilnya lebih besar atau lebih kecil atau lebih atas sama dengan. Jadi ini sebetulnya dalam empiris disebutnya perhitungan peluang untuk perbandingan dua buah rata-rata. Cuma secara teoritis disebutnya peluang untuk selisih rataan. Jadi antara selisih rataan dengan perbandingan rataan sebetulnya dalam operasional sama, ya. Baik. Nah, seluruh proses mencari peluangnya sama. Ubah dulu X bar menjadi Z. Karena ini selisih yang ingin kita hitung peluangnya, maka X barnya adalah diganti dengan X per 1 dikurangi X per 2 karena selisih. Kenapa pakai harga mutlak? Karena bisa jadi nanti kita inginkan adalah bukan X per 1 dikurangi X per 2, tapi X per 2 dikurangi X per 1. Ya, sehingga cukup di menggunakan harga mutlak. Ya, oke. X per 1 dikurangi X per 2 selisihnya ya. Ya, yang ini dikurangi minus 1 dikurangi 2. Dibagi dengan ini. Kan asalnya tadi itu sigma per akar N ya. Nah, sigmanya dimasukin ke dalam akar jadi sigma kuadrat. Karena ada 2, satu sigma 2 menjadi ini sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma per 2. Sehingga Anda bisa perhatikan ya bentuknya ya. Jadi ini X per 2 adalah ini. Nah, ini kan apa namanya kalau kita bisa nulis ringkas mu X per 1 dikurangi X per 2 indeksnya.
Yang ini yang diambil itu adalah sigma bar 1 dikurangi S bar 2. Ya. Jadi prosesnya sama. Prosesnya sama. Contoh. Oke, Anda coba bayangkan ada 2 buah bundaran, 2 buah bulatan. Sampel 1 dan sampel 2. Sampel 1 5 ukurannya. Sampel 2 ukurannya berapa nih? 4. Jadi N1 5, N2-nya 4. Nah, di N1 rata-ratanya 50. Variansinya 9. Di sampel yang kedua rata-ratanya 40. Variansinya 4. Oke. Dan rataan sampel X2 di situ ini rataan dan rataan sampel itu. Oh iya, rataan sampel di setiap sampel ini dihitung. Ya, rata-ratanya berapa di sini? Ya kan? Di sini udah ada kan 50. Di sini rata-ratanya berapa? 40. Sudah ya. Nah, pertanyaannya cari peluang selisih rataan sampel pertama dan kedua kurang dari 8,2. Nah, berarti kalau kita biskan seperti begini kan? Peluang S bar 1 dikurangi S bar 2 kurang dari 8,2 karena selisih rataan sampel pertama dan rataan sampel kedua, ya. Nah, kita tahu di sini ini berselisih normal. Tadi ya, berselisih normal nih. Dengan rata-ratanya mu satunya 50, mu 2-nya 40, ya. Variansinya 9. Oke. Yang ini variansinya 4. Oke. Oke, lalu kita hitung ya. Mu 1 dikurangi mu 2-nya 50 dikurangi 40 kan? 10 ya. Lalu kita hitung juga variansi selisih rataannya ya. Ini ya, kalau ini diakarkan jadi simpan baku. Karena ini belum diakarkan, masih kuadrat, berarti akarnya hilang ya. Kita hitung dapat 2,4. Jadi mu X bar mu selisih X barnya 10, variansi selisih X barnya 2,4. Maka kita lanjut. Lalu berapa ini? Kita lanjutkan proses semuanya ya. Selisih ratanya sudah terjadi itu. Kita masukkan ke rumus Z. Nah, selisih tadi yang ditanyakan ini adalah 8,2 ya. Oke, kita masukkan dulu aja angka 8,2-nya sebagai nilai selisih yang paling kecilnya. Di sini 8,2 ya. Kurangi 10 dibagi dengan akar 2,8. Kenapa diakarkan? Karena ini ada simpangan baku yang dicarinya. Dapat min 1,08. Sehingga soal tadi P selisih rata-rata itu kurang dari 8,2 ini bisa diubah menjadi peluang Z kurang dari 1,08. Ya, kita lihat di tabel distribusi normal. Hasilnya 14,01. Kesimpulannya peluang selisih rataan pertama dan kedua sebesar 14,01%. Oke ya. Situ. Jadi kita tahu nih kenapa. Jadi kita menggunakan ini. Ya. Jadi 8,2 ada nilai dari selisih rata-ratanya. Masukkan ke dalam proses U ya. Ubah selisihnya menjadi C. Oke, ini. Lalu gambar. Lalu lihat tabel. Dapat 14,01. Ya, begitu untuk distribusi sampling rata. Jadi saya ulangi ya, distribusi sampling rata-rata itu ada beberapa poin tadi ya, yaitu yang pertama tujuannya adalah untuk menghitung apakah peluang dari rata-rata sampel itu berada dari nilai sekian sampai sekian, dari sekian atau dari sekian. Oke, tentu saja dalam implementasi mencari peluangnya kita bisa menggunakan langsung CLT dengan tadi mulanya atau menggunakan pendekatan T, nilai T atau tabel T
karena sampelnya kecil dan sigmanya tidak diketahui. Lalu yang ketiga, kita menggunakan selisih rata-rata apabila yang diketahuinya itu adalah peluang selisih rata-ratanya ada di antara nilai berapa sampai nilai berapa, ya. Itu kesimpulan atau sampel dari distribusi sampling rata-rata. Jadi tujuannya adalah untuk menghitung peluang rata-rata sampel itu ada antara nilai berapa atau kurang dari berapa, lebih dari berapa. Tujuannya adalah untuk melakukan estimasi atau perkiraan sesungguhnya rata-ratanya itu berapa. Oke. Baik, saya kira demikian ya. Presentasi distribusi sampling rata-rata. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Saya akan